Halo semuanya, saya Fasan. Jadi pada dasarnya saya adalah seorang insinyur full stack. Jadi hari ini kita di sini untuk, membahas sesuatu yang menarik tentang produk yang disebut Message Central. Message Central adalah solusi CPaaS. Pada dasarnya ini adalah platform komunikasi sebagai layanan yang menawarkan, API SMS OTP atau API SMS biasa atau bahkan API WhatsApp Business. Jadi semua API tersebut sangat sederhana dan sangat ramah pengembang. Karena sangat ramah pengembang, API ini sangat mudah diintegrasikan dan sekarang mari kita lihat. Jadi hari ini kita akan membahas tentang API SMS OTP dari Message Central. Jadi mari kita mulai ke dalam video. Jadi seperti yang bisa Anda lihat di layar saya. Buka situs web ini, messagecentral.com, dan di sini Anda dapat menemukan semua informasi tentang layanan apa yang disediakan oleh Message Central. Jadi Anda bisa membuat akun secara gratis. Jadi Anda bisa mengklik tombol coba gratis, dan kemudian Anda bisa dengan mudah membuat akun hanya dalam 2 langkah. Anda hanya perlu memberikan nama lengkap, email, dan Anda bisa membuat kata sandi sendiri. Dan Anda bisa mengautentikasi dengan nomor ponsel Anda. Jadi pada dasarnya, saya sudah membuat akun saya. Saya akan mengklik login di sini. Jadi saya akan masuk dengan kredensial saya. Jadi saya sudah masuk menggunakan kredensial saya. Jadi ini adalah dashboard yang kita dapatkan. Jadi pertama-tama, saya akan merekomendasikan Anda untuk mengklik memulai. Jadi pada dasarnya, Anda bisa mencoba platform Message Central tanpa harus mengintegrasikan API mereka ke dalam kode. Jadi klik memulai, klik kirim OTP. Di sini biarkan saya memasukkan OTP sekarang. Ya, seperti yang Anda lihat, status verifikasi berhasil. Jadi pada dasarnya, Anda juga bisa, memantau analitik, melalui dashboard mereka. Jadi Anda selalu bisa memantau, tingkat kegagalan OTP, tingkat keberhasilan melalui dashboard dan analitik mereka. Pada dasarnya, mereka menawarkan model bayar sesuai penggunaan. Anda selalu bisa, mengisi saldo Anda. Jadi menggunakan kredit Anda, SMS OTP Anda akan dikirim. Jadi sekarang mari kita masuk ke bagaimana kita bisa menggunakan API SMS OTP mereka kan. Jadi pada dasarnya, saya akan mengklik dokumen pengembang dan klik pada dokumentasi API verifikasi. Jadi dalam dokumentasi ini, sekarang mari kita lihat bagaimana kita bisa mengirim OTP ke nomor ponsel. Oke? Jadi pengguna mungkin memasukkan nomor ponsel apapun di aplikasi seluler atau situs web Anda, atau dari produk yang Anda bangun. Jadi pada dasarnya yang harus kita lakukan hanya 3 langkah. Jadi untuk berhasil mengirim OTP dan memvalidasi OTP, yang perlu kita lakukan hanya 3 langkah sederhana. Jadi langkah pertama adalah, Anda perlu menghasilkan token autentikasi untuk mengautentikasi API kirim OTP dan validasi OTP Anda. Jadi kami memiliki API Generate Token ini. API Generate Token ini akan memberikan kita token yang bisa kita gunakan di header API kirim OTP dan validasi OTP. Jadi saya akan memberikan Anda panduan tentang bagaimana kita bisa mengimplementasikan ketiga API ini dan berhasil mengautentikasi pengguna. Jadi ini adalah URL dasar. Jadi dalam API Generate Token, Anda bisa melihat, mereka telah dengan jelas menyebutkan semua bidang. Beberapa bidang wajib, beberapa tidak wajib. Tapi ini adalah bidang yang bisa kita berikan ke API Generate Token ini. Dan mereka juga menyebutkan ini. Token ini akan otomatis kedaluarsa dalam 7 hari. Dan itu adalah satu hal yang harus Anda perhatikan dalam implementasi Anda. Jadi ketika Anda mencoba untuk memanggil API Generate Token ini, dengan parameter yang diberikan, seperti dalam API Generate Token ini, kita perlu memberikan ID pelanggan. Dan ID pelanggan ini bisa Anda dapatkan dari, ini. Klik pada memulai. Anda bisa menemukan ID pelanggan dari sini. Anda bisa menyalin di sini. Dan pada dasarnya, Anda bisa menggunakannya dalam memanggil API Generate Token. Dan parameter yang diperlukan berikutnya adalah kata sandi yang dienkripsi base 64. Jadi ambil kata sandi akun Message Central Anda, oke? Dan pergi ke situs web ini, base 64 encode. Tempelkan kata sandi Anda di sini. Dan Anda akan mendapatkan, katakanlah kata sandi saya adalah 1234, yang bukan, dan dengan mengklik encode, Anda akan mendapatkan versi terenkripsi dari kata sandi Anda. Dan versi terenkripsi itu perlu Anda berikan sebagai kunci dari API Generate Token. Jadi jangan khawatir, kita akan melihat, implementasi ini melalui kode. Jadi kita akan melihat semua implementasi API ini dalam Node.js. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui,
untuk datang ke video ini. Dan kemudian langkah kedua adalah memanggil API kirim OTP. Jadi jika Anda melihat dengan jelas, ini adalah payload permintaan kirim OTP. Ini adalah panggilan post. Kita perlu memberikan ID pelanggan yang kita dapatkan dari dashboard message sentral. Kita perlu memberikan kode negara. Bisa jadi jika itu India, bisa jadi IN. Dan Anda harus memberikan nomor ponsel ke nomor mana Anda ingin mengirim OTP. Dan Anda juga harus mengirim jenis alur. Saat ini kita hanya akan menggunakan jenis alur SMS, tetapi kemudian langkah ketiga adalah memverifikasi, memvalidasi respons OTP. Jadi setelah OTP dikirim ke nomor telepon tertentu, maka yang harus kita lakukan, langkah terakhir adalah memvalidasi OTP yang dimasukkan oleh pengguna. Sekarang mari kita lihat dalam Node.js bagaimana kita bisa mengimplementasikan ini. Oke? Jadi ini adalah struktur proyek sederhana. Saya memiliki direktori sumber ini, oke? Saya memiliki app.js ini. App.js ini berjalan di port 3000. Dan pada dasarnya, ini memiliki kelompok rute yang dimulai dengan garis miring out. Dan saya akan mengklik route out. Jadi ini adalah router express route out. Dan saya menangani dua API, kirim OTP dan verifikasi OTP. Kedua penangan API ini berada di direktori pengendali. Jadi sekarang kita jelas dengan app.js dan routes.js. Pergi ke pengendali. Pada dasarnya, saya menggunakan paket Nodecache untuk menyimpan token autentikasi di cache. Dan saya menggunakan paket permintaan ini untuk membuat panggilan API. Dan saya menggunakan paket utils ini untuk memanfaatkan janji. Ya, jadi pada dasarnya mari kita masuk ke detailnya. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan, kita perlu menghasilkan token. Jadi untuk ini, saya telah menulis fungsi ini yang disebut getOutToken. Jadi pada dasarnya, yang kita lakukan adalah, jika tidak ada token autentikasi yang ada di cache kita, maka kita akan membuat panggilan API yang mereka sebutkan dalam dokumentasi mereka. Dalam dokumentasi message central, mereka telah dengan jelas memberikan kita opsi apa yang tepat yang perlu kita berikan. Seperti, ini adalah panggilan API GET, dan ini adalah URL yang tepat. URL dasar API ini adalah konstan. Ya, URL dasar API ini adalah konstan, yang merupakan URL dasar API. Dan ini adalah jalur API, titik akhir. Dan ID pelanggan, Anda bisa menyimpannya dari dalam variabel lingkungan Anda. Dan kunci adalah sesuatu yang saya katakan kepada Anda. Anda bisa, ini harus menjadi kata sandi yang dienkripsi by 64. Jadi Anda bisa mengambil API itu, memanggilnya, dan dalam badan respons, Anda akan mendapatkan sesuatu yang disebut token. Jadi ambil token dari badan respons Anda dan simpan di cache Anda. Jadi saya akan menyimpan token ini selama 7 hari, seperti yang mereka sebutkan dalam dokumentasi. Itu akan otomatis kedaluarsa. Jadi setelah Anda mendapatkan token otorisasi, ada implementasi API send OTP ini. Jika Anda bisa melihat dengan jelas, kami mengharapkan nomor telepon sebagai dalam body permintaan API. Siapapun yang memanggil API send OTP ini. Jika Anda bisa melihat di routes.js, ada panggilan API send OTP ini, yang merupakan post. Dalam body API post ini, kami mengharapkan nomor telepon, dan kami mendapatkan token otorisasi dari metode ini, yang sebelumnya kita lihat. Dan kemudian kami membuat panggilan API sederhana dengan melewatkan ID pelanggan dan nomor telepon, dan itu saja. OTP akan dikirim ke nomor telepon tersebut. Semudah itu mengirim OTP menggunakan message central APIs. Jadi ya, jika ada, kami juga menangani status kesalahan di sini. Dan langkah terakhir adalah API Verify OTP. Jadi setelah OTP dikirim, dalam respons API Send OTP, Anda akan mendapatkan ID verifikasi. Dan Anda juga akan mendapatkan beberapa data lainnya. Jadi Anda akan mengambil ID verifikasi itu. Dan Anda akan mengambil nomor telepon dari antarmuka pengguna Anda. Dan Anda juga akan mendapatkan OTP dari UI Anda. Jadi Anda akan mengambil ID verifikasi, nomor telepon, OTP, dan token otorisasi Anda, tentunya. Dan kemudian Anda akan membuat panggilan API ke validate OTP dari layanan message central. Pada dasarnya, ini adalah panggilan GET, di mana Anda akan melewatkan nomor telepon, ID verifikasi dari respons send OTP, ID pelanggan dari dashboard, message central Anda, dan OTP yang dimasukkan pengguna. Jadi API itu akan memvalidasi apakah OTP valid atau tidak. Jika valid, itu akan mengirimkan 200 bersama dengan respons sukses. Sekarang mari kita lihat dan verifikasi apakah API ini berfungsi dengan baik di Postman.
Saya akan menjalankan server ini menggunakan node Mon. Oke, server ini berjalan di port 3000. Biarkan saya membuka Postman. Di sini saya akan memanggil localhost auth-send.p. Jadi ini adalah panggilan post. Pada dasarnya, dalam body, saya akan melewatkan nomor telepon, oke? API ini secara internal akan memanggil API send.otp message central. Jadi sekarang biarkan saya klik kirim. Jadi ya, seperti yang Anda lihat, kami mendapatkan respons 200, dan ini adalah respons API dari message central send.otp API. Jadi jika Anda bisa melihat dengan jelas, kami mendapatkan ID verifikasi ini sebagai respons dari send OTP. Dengan ini, saya harus sudah menerima OTP di nomor ponsel saya. Sekarang saya telah menerima OTP. Sekarang saya akan memasukkan OTP yang saya terima dalam body permintaan API Verify OTP yang dikirim ke Validate OTP Message Central API. Bersama dengan OTP ini, saya harus mengambil ID verifikasi yang saya terima dalam respon send OTP dan melewatkannya ke Validate OTP atau Verify OTP dalam kasus kami, OTP. Sekarang jika saya klik kirim, Anda bisa melihat saya mendapatkan respons 200. Oke, dengan status verifikasi selesai. Hari ini saya harap Anda menyukai Message Central APIs ini dan betapa mudahnya mengintegrasikannya ke dalam proyek Anda.